Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Pak Putri Project ya. Oke, kita kembali ke konten grafis atau Photoshop. Untuk melanjutkan tutorial yang sebelumnya, ini sudah di pertemuan keempat ini ya. Nah, jadi di pertemuan keempat ini kita akan membahas masalah. Di sini ada beberapa materi nih, kita lihat dulu. Ada 2 ya. Oke, tapi mungkin 3 sih sekalian membentuk ini ya. Kayaknya belum ini, kelupaan membuat tulisan berbentuk objek, atau kalau bentuk objek sudah ya bulat, tapi yang objeknya tulisan kayaknya belum ya. Nah, nanti kita bahas sedikit. Nah, di sini kita lebih fokusnya ke siluet ya di Photoshop. Sorry agak berisik ya, ada suara asik di luar jendela, tapi jelas lah ya. Nah, oke. Siluet itu apa sih? Nah, siluet itu kayak gini ya. Nah, ini termasuk siluet nih, yang kayak gini nih, gitu, lengkung-lengkung gitu kan. Nah, gitu. Tapi saya nggak tahu pasti ya sebutannya itu apa benar siluet, karena kadang ada juga orang yang membuat siluet itu kayak gambar kartun bisa disebut siluet. Nah, tapi umumnya sih sepertinya itu disebut siluet. Nah, contohnya lagi, kalian kan sering juga lihat desain-desain spanduk kayak gitu yang pakai siluet. Nah, contohnya kayak gini nih misalnya nih. Nah, ini bisa dibilang siluet juga. Nih, siluet. Siluet ini boleh aja sih melengkung, boleh aja dia lurus. Nah, gitu. Jadi kalau yang lurus itu mungkin lebih kayak klasik, kayak minimalis gitu ya. Oke, minum dulu. Nah, jadi kita lanjutkan gimana cara membuat ini siluetnya ini. Ya, kita coba ya. Nah, yang pertama, jangan lupa kita buat lembar kerjanya dulu. Nah, katakanlah di sini kita coba 4 aja misalnya. Oke. Nah, oke, nggak apa-apa CMYK. Oke, kita lanjutkan. Sorry ada gangguan sedikit tadi. Nah, jadi kita tadi mau membuat contoh siluet ya. Kita buat contohnya dulu baru nanti langkah kerjanya. Nah, jadi cara ini dulu garis besarnya ya. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Misalnya kalian mau buat cover buku atau cover apa gitu, boleh aja dibuat seperti ini. Kalau sudah nanti bisa kalian Ctrl J. Nah, katakanlah merah kuning hijau ya. Merah kuning hijau. Ini kita kasih kuning. Lalu Ctrl J lagi. Ini kita kasih hijau. Sudah. Oke. Start. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, gitu ya kan. Nah, jadi fungsinya itu untuk apa? Untuk mempermanis sebuah desain. Misalkan mau buat brosur, desain cover buku, ini kan sering nih kita lihat kayak gini nih. Sebenarnya lebih enak di Corel teman-teman buat ini, tapi Photoshop juga bisa gitu. Jadi kita jangan maksudnya terpaku di pada satu aplikasi, karena kadang-kadang di Corel kita kurang efek, jadi kita harus main di Photoshop. Dengan kan agak ribet tuh kalau hanya membuat siluet aja kita harus ke Corel. Oke, jadi saya ulangi. Tadi contohnya kita membuat seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Ini kita hapus dulu. Oke, kita baca panduannya misalnya.
biar nggak lupa. Nah, gini ya, tekan P pada keyboard. P artinya pen tool. Oke, sudah aktif di P. Jangan lupa create new layer dulu ya, untuk tempat dia nanti, tempat si siluet yang akan kita buat. Nah, kalau sudah, di menu bar ini jangan lupa diganti path. Kalau shape dia nanti langsung jadi warna gitu teman-teman, kurang enak melihatnya. Nah, lalu usahakan membuat siluet sekali jadi. Nah, karena kalau nggak langsung jadi tuh, ketika diatur ulang tuh apa ya, lekuannya itu kadang kayak agak patah-patah gitu teman-teman, nggak natural. Oke. Sekarang katanya kita buat dari titik awal. Oke, kita ulangin ya. Nah, jadi tadi contohnya seperti ini nih. Tadi kesini lengkungannya ya. Sekarang coba kita bahas dari sini. Nah, katakanlah kita mau buat di sini gini. Jadi kita buat dulu titik awal di sini nih. Di luar ya teman-teman ya, jangan di dalam, tapi di luar. Nah, kalau udah, misalnya lengkungannya kan kayak gini. Nah, kita klik tahan di sini lalu tahan. Klik tahan di sini lalu tahan ke sini, tarik ke sini. Contoh. Saat. Nah, kayak gini. Ini sama dengan yang tadi ya, sorry, berarti kebalik. Kita buatnya dari sini. Nah, lalu kita klik tahan di sini. Nah, gitu. Perlu tinggi ya. Nah, gini. Boleh ya. Nah, kalau udah, kalian temukan ini nih. Tapi ini tetap harus di luar ya, di luar halaman. Oke. Kayak gini. Ini sama kayak yang tadi ya. Sorry, kita ulang lagi. Ada di sini aja deh. Nah, kita buat gini. Oh, berarti harusnya kalau maunya di sini kurang jauh berarti ya. Nah, gini. Oke, kita harus agak jauh ngambilnya. Oke, sip. Ini harus ketemu. Nih, ada tandanya seperti ini. Klik. Oke, kalau udah ketemu, klik kanan di sini. Make selection, pilih make selection untuk menampilkan seleksi. Lalu klik OK. Nah, kalau sudah, tadi kan kita mau buat merah kuning hijau nih. Nah, kita buat si merah dulu. Oke, seperti biasa, kita delete. Nah, ini kembali ke apa nih? Lupa, move tool. Nah, kalau sudah, Ctrl D aja untuk menghilangkan seleksi. Nah, lalu untuk mempermanisnya, kita Ctrl J atau copy. Kita butuh 2, kita Ctrl J lagi. Yang paling bawah kan hijau tuh, jadi merah kuning hijau. Ini kita buat warna. Cara mengambil seleksi jangan lupa ya teman-teman ya, tekan Ctrl pada keyboard lalu klik di sini. Nah, gitu. Nah, ini klik, kita ganti hijau. Oke, lalu Alt dan L. Nah, dia sudah masuk, memang belum kelihatan, nanti kita aturnya. Lalu yang layer kedua ini nih, hasil copy kedua, kita buat kuning. Oke. Ya, kalau udah, Alt udah. Lalu Ctrl T. Nah, lalu ini kita atur. Ctrl T, klik kanan, pilih distort. Distort itu tuh apa? Hanya menaikkan satu titik saja. Maksudnya kita cuma pengen ngatur yang ini yang naik, atau yang sebelah sini yang naik. Nah, jadi dia, kalau kita atur yang sini nanti tetap diem. Contoh ya, gitu. Nah, oke, kurang tinggi ya. Nah, nanti ada kuning lagi. Gitu. Ini juga boleh kalau kalian mau naikin. Gitu. Nah, kalau udah, yang ini juga Ctrl T, tekan distort, klik kanan pilih distort, lalu kalian naikin. Nah, oke. Kalau kurang naik, boleh naikin sedikit gini, pakai panah boleh. Nah, jadi kan merah kuning hijau gitu. Oke ya, kira-kira seperti itu membuat siluet. Untuk laku-lakunya itu tinggal kalian ini aja sih teman-teman, atur sendiri gitu. Nih, terserah, boleh kalian gini, balas lagi di sini ya, kayak gini misalnya kan. Nih, itu faktor kebiasaan aja sih kalau menurut saya, nantinya tuh kan ketemu sendiri. Nah, kayak gitu. Pinter-pinter dan sering-sering mencoba aja, nanti lama-lama lebih lebih paham sendiri kalau mau buat lengkungan seperti ini, harus mulai dari mana, kayak gitu-gitu. Oke,
Ya, jadi kira-kira seperti itu cara membuat siluet. Lanjut, nah ini satu materi lagi, cara cropping gambar satu warna. Ya, oke. Cara cropping gambar satu warna itu seperti ini teman-teman. Nah ini aku lupa simpan contohnya. Jadi kalau kalian mau buat tas foto misalnya, contohnya seperti ini. Oke, masih ada 2 menit. Kalau misalnya kalian mau buat tas foto, bisa pakai ini, pakai tools yang satu ini. Jadi untuk di sini kita coba tentukan ini aja deh. Nah ini untuk latihan besok, tapi gak apa-apa. Kalian tuh contoh aja. Karena aku lupa simpan gambarnya. Oke ini. Nah, jadi contohnya misalnya kalian mau cropping gambar satu warna background, kalian bisa gunakan fasilitas Wine Tool. Gitu. Nah, ini sampai sama pakai yang di web itu remove.bg ya. Sayangnya di situ ternyata nggak bisa kalau dia kalau dia kapasitasnya besar. Nah, sedangkan di Photoshop bisa. Kalian tekan W pada keyboard, ya ini artinya sudah aktif di Wine Tool. Lalu kalian klik background mana yang akan kalian hapus. Itu sorry, ini kita checklist di sini. Ctrl D. Nah gitu, ya kan, sudah kan. Oke, kalau udah kalian tinggal delete aja. Boleh kalian zoom lagi, kalau kurang masuk tekan shift, tambahin ke dalam lagi gitu. Oke, ini tekan sudah ya, baru delete. Nah seperti itu teman-teman, udah jadi, kalian tinggal tarik ke halaman kerja. Nah, kayak gitu contohnya ya. Nah saya teman-teman ya, atau setelah kalian tarik ke halaman kerja baru di cropping pakai Wine Tool bisa juga itu teman-teman. Satu lagi, oke kita stop aja dulu ini. Nah kita lanjutin. Satu lagi, cara membuat tulisan berbentuk teks ya. Kalau kemarin objek bulat atau kotak segala macam sebenarnya hampir sama aja. Jadi kita misalnya mau buat di sini teks. Oke, Ctrl T. Nah misalnya kita pilih yang tebal lah ya, biar enak ya, si impact. Nah, jadi misalnya kalau kalian mau, kita ambil lagi foto ini tadi. Nah misal kalian mau ngambil gambar ini tapi berbentuk teks, kalian buat aja seperti ini. Nah gini, kalian atur dulu misalnya gini, kalian mengambil wajahnya misalnya seperti inilah. Nah gitu, kalian atur lagi, terlalu besarnya. Oke, kalian atur dulu kira-kira mengambil ini. Nah gini. Nah ini jangan lupa kalian, oh ya, nggak usah harus totalizer ya, langsung aja seperti ini. Tekan kontrol pada keyboard, langsung klik di sini, mengambil seleksi. Lalu kalian klik di sini, gambar yang mau kalian ambil kopiannya. Jangan lupa auto select nih aktif ya teman-teman ya, biar bisa langsung diklik. Nah kalau sudah Ctrl J. Jika sudah, ini gambar lamanya boleh kalian tutup dulu di sini. Nah ini kalian naikin ke atas. Nah gitu. Jadi ya, ini kalian kasih stroke dikit supaya kelihatan. Nah gitu. Nah jadi kira-kira seperti itu. Tekniknya bukan hampir ya, sama aja sih sebenarnya. Cuman bedanya di sini objeknya teks. Gitu teman-teman. Jadi ada 3 materi. Tadi cara membuat siluet, cropping gambar satu warna background, dan membuat teks berbentuk membuat gambar berbentuk teks. Oke, kalian boleh mencoba nanti untuk latihannya di konten berikutnya. Kira-kira seperti itu tutorial untuk hari ini yang bisa saya bagikan. Selamat mencoba ya teman-teman ya. Jangan lupa komen, like, share bila perlu, subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.